Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Safatasya Karmila dari kelas PGMI 1E dengan NIM 223141164. Di video kali ini kita akan membahas tentang jenis tulisan, yaitu teks argumentasi dan teks persuasi. Apa sih arti dari teks argumentasi dan teks persuasi itu? Oke, mari kita bahas. Yang pertama, teks argumentasi. Teks argumentasi merupakan jenis karangan yang berisi alasan-alasan kuat untuk membuktikan kebenaran suatu pendapat dengan mengemukakan data dan fakta. Dalam paragraf argumentasi, penulis menyampaikan pendapat yang disertai dengan penjelasan dan alasan yang kuat dengan maksud agar pembaca terpengaruh dengan pendapat penulis. Yang selanjutnya ada struktur teks argumentasi. Argumentasi memiliki 3 struktur. Yang pertama ada pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah atau pengenalan masalah. Yang kedua ada isi atau badan kalimat argumentasi. Pada bagian isi berisi pendapat, ide, dan gagasan yang disertai fakta yang menguatkan dan membuktikan gagasan itu benar adanya. Yang ketiga, penutup. Pada bagian penutup berisi kesimpulan akhir yang logis yang dapat diterima oleh nalar pembaca. Yang selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Yang pertama ada konjungsi. Konjungsi merupakan kata penghubung atau kata sambung yang ada di dalam suatu kalimat. Contohnya, Alea menyukai musik pop dan musik jazz. Kata dan tersebut termasuk konjungsi ya teman-teman. Yang kedua ada adverbia. Adverbia merupakan suatu jenis kata yang sifatnya adalah memberikan keterangan atau penjelasan terhadap kata kerja atau verba. Contohnya, ayah membeli buah di pasar. Yang ketiga itu adalah verba. Verba atau kerja adalah suatu kata yang menjelaskan suatu proses atau aktivitas yang dilakukan oleh suatu objek. Contoh verba adalah memasak, bermain, membaca, menulis, dan lain-lain. Contoh teks argumentasi. Banyaknya jumlah kasus kecelakaan di jalan raya tahun ini bahkan terus meningkat. Menurut data kepolisian, tahun kemarin jumlah kasus kecelakaan mencapai 4.500 kasus. Dibandingkan dengan tahun ini yang telah mencapai 5.300 kasus pada hari setelah Lebaran, sehingga dipastikan akan semakin bertambah. Dari 5.300 kasus, presentasi yang paling banyak adalah kendaraan bermotor. Meningkatnya angka kecelakaan ini karena pemudik lebih banyak menggunakan kendaraan sepeda motor. Jelas ya, pada teks tersebut terdapat fakta untuk menguatkan gagasan yang sedang dibahas. Yang selanjutnya adalah teks persuasi. Apa sih teks persuasi itu? Jadi, teks persuasi adalah teks yang berisi ajakan, saran, bujukan, himbauan, pengaruh, larangan, atau perintah kepada seseorang untuk melakukan suatu hal sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai penulis teks tersebut. Lalu, apa saja struktur teks persuasi itu? Nah, struktur teks persuasi ada 4. Yang pertama, pengenalan isu, berupa penyampaian masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaranya itu. Yang kedua, ada rangkaian argumen. Rangkaian argumen berupa pendapat penulis terkait dengan isu serta fakta yang dikemukakan untuk memperkuat argumennya. Yang ketiga ada pernyataan ajakan. Di dalamnya terdapat dorongan atau ajakan kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Yang keempat adalah penegasan kembali atas pernyataan sebelumnya. Biasanya ditandai oleh ungkapan demikianlah, dengan demikian, oleh karena itu. Selanjutnya adalah ciri kebahasaan teks persuasi. Yang pertama, paragraf persuasi berusaha meyakinkan seorang atau pembaca. Dan yang kedua, paragraf persuasi berusaha membuat pembaca agar tergerak untuk melakukan apa yang diinginkan oleh penulis. Selanjutnya, ada beberapa jenis dari teks persuasi. Yang pertama adalah persuasi politik. Persuasi politik dipakai oleh orang-orang yang berkecimpung di bidang politik dan kenegaraan. Yang kedua, persuasi pendidikan, dipakai oleh orang-orang yang berkecimpung di bidang pendidikan dan digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Dan yang ketiga, ada persuasi advertensi atau iklan.
biasanya dimanfaatkan dalam dunia usaha untuk memperkenalkan barang atau jasanya. Berikut merupakan contoh dari teks persuasi dengan judul Ayo Belajar Bahasa Daerah Indonesia. Indonesia memiliki beragam bahasa daerah, mulai dari Jawa, Sunda, Minangkabau, Bugis, Madura, dan lain sebagainya. Sayangnya, bersumber dari kompas.com dalam rilisnya pada 21 Februari 2019, UNESCO mengungkapkan bahwa sekitar 2.500 bahasa di dunia terancam punah, termasuk lebih dari 100 bahasa daerah di Indonesia. UNESCO pun menyebutkan sebanyak 200 bahasa mengalami kepunahan dalam 30 tahun terakhir dan 607 bahasa dalam status tidak aman. Selain itu, diperkirakan sekitar 3.000 bahasa lokal akan punah pada akhir abad ini. Bagaimana? Sudah jelas bukan? Kalau bahasa daerah di Indonesia sudah mulai punah. Oleh karena itu, ayo kita lestarikan bahasa daerah di Indonesia. Kamu bisa mulai dari mempelajari bahasa daerahmu sendiri, menghargai bahasa daerah lain, hingga nantinya mempelajari bahasa daerah lainnya. Dengan begitu, bahasa daerah di Indonesia tidak punah pun adat dan budayanya. Jadi kesimpulannya, pada teks persuasi tersebut mengajak pembaca untuk melestarikan bahasa daerah di Indonesia. Dijelaskan pada kalimat, oleh karena itu, ayo kita lestarikan bahasa daerah di Indonesia. Jadi itu tadi materi mengenai teks argumentasi dan teks persuasi beserta ciri kebahasaan dan strukturnya.